terjadi, walaupun bumi bergoncang, Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkaulah Tuhan kami. Haleluya.
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek, Gong Xi Fa Cai. Bagi saudara yang merayakan tentunya. Baik, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, di mana bulan ini kita membahas kitab Rut. Namun sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdoa mohon Tuhan untuk menuntun kita melalui rohnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, karena kami melihat Engkau adalah Allah yang agung, Raja yang berkuasa. Kami datang kepadamu Tuhan karena kami rindu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk Engkau bertakhta atas hidup kami, menguasai kami, mengatur hidup kami, mengatur langkah kami. Karena ketika kami hidup sesuai dengan firman-Mu, maka nama-Mu dipermuliakan dan hidup kami akan berbuah-buah. Terangi kami dengan firman-Mu, terangi kami melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, menarik sekali membahas kitab Rut, karena kitab Rut ini dimulai dari kisah keluarga yang berantakan, yang murtad, yang lari dari Tuhan gara-gara kelaparan, gara-gara krisis ekonomi. Mereka meninggalkan Bethlehem dan menuju Moab, tinggal di Moab. Rencananya sih enggak tinggal, cuman sementara. Tetapi rupanya mereka keenakan sampai 10 tahun mereka tinggal di sana. Nah, saudara, Elimelech dan Naomi itu adalah anak Tuhan. Tetapi ternyata ketika mengalami goncangan, ketika mengalami kesukaran, ketika mengalami kesulitan dalam hidup, mereka tidak setia. Mereka lari dan mereka meninggalkan Tuhan. Dan tidak heran ketika mereka jauh dari Tuhan, maka bencana terjadi, hukuman mulai terjadi. Sehingga tidak lama mereka hidup di sana, Tuhan panggil Elimelech. Bukan hanya Elimelech, ketika kedua anaknya menikah dengan Orpah dan Rut, belum sempat dikaruniai anak, ternyata kedua anak laki-lakinya pun diambil Tuhan, meninggal dunia. Saudara, di dalam kesempatan menikmati anugerah Tuhan, seringkali manusia menyia-nyiakan. Di dalam kita berjalan bersama Tuhan, seringkali manusia meninggalkan panggilan utamanya. Dan itu yang terjadi. Dan jangan heran, ketika kita hidup jauh dari Tuhan, ketika kita meninggalkan, ketika kita tidak setia kepada Tuhan, hukuman itu jatuh ke tangan orang yang tidak setia. Namun bersyukur Tuhan itu bukan tipe pribadi yang pendendam. Tuhan itu masih memberi kesempatan kedua bagi keluarga yang mau bertobat. Dan hal ini tidak disia-siakan. Naomi beserta kedua menantunya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kecuali Orpah yang akhirnya kembali ke tempat orang tuanya. Nah, saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu bukan tipe pribadi yang tidak mengenal belas kasihan. Dia belas kasihan. Dia tidak mau satu orang pun binasa. Tuhan tidak mau satu orang pun mengalami penderitaan. Enggak mau. Tuhan ingin kita bahagia. Masalahnya adalah kita meninggalkan Tuhan. Nah sekarang apa yang terjadi kepada Naomi dan Rut ketika mereka jauh dari Tuhan? Pertama kita lihat Naomi. Naomi mengalami hidup yang pahit. Kita baca kitab Rut pasal 1 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa
telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ayat inilah yang memberikan kita satu pelajaran bahwa orang yang melarikan diri dari hadirat Tuhan, yang jauh dari Tuhan, itu akan menanggung resiko mendapatkan hukuman. Sebab itu Bapak Ibu, di masa-masa sulit seperti ini, keadaan kita hampir sama dengan keadaan Naomi. Hari ini kita sedang mengalami masa-masa sulit. Ekonomi sulit, pekerjaan sulit, kita mau melakukan apa serba sulit. Di dalam kesulitan, jangan lari dari Tuhan. Justru sebaliknya, semakin kita mengalami kesulitan, kita harus makin mendekat kepada Tuhan. Cari Tuhan, jangan lepaskan Dia. Maka engkau akan mendapatkan pertolongan. Naomi beda. Dalam kesulitan dia meninggalkan Tuhan. Makin parahlah kesulitan itu. Nah, tetapi bersyukur dalam pasal ini, hari ini kita akan merenungkan bagaimana langkah-langkah Naomi kembali kepada Tuhan. Sehingga Ruth mengalami kebangkitan dan mengalami kemajuan dan dia dilepaskan dari keterpurukan. Tetapi dimulai dari keterpurukan dulu. Apa yang dialami Naomi? Naomi dikatakan firman Tuhan, dia mengalami kepahitan. Hidupnya pahit. Gimana enggak pahit? Suaminya meninggal. Kedua anaknya meninggal. Dalam kelaparan, di dalam kemiskinan. Saudara, saya bisa merasakan bagaimana pengalaman orang yang ditinggal kekasih. Itu sungguh-sungguh tidak enak. Apalagi ini tidak ada laki-laki di rumah itu. Di dalam rumah Naomi tidak ada laki-laki karena mereka bertiga janda-janda. Sangat tidak enak memang. Tetapi itulah hukuman yang mereka harus terima. Dan ketika Naomi bangkit, ketika Naomi sadar bahwa dia akan kembali kepada Tuhan, maka dia kembali ke Bethlehem. Sesampainya di Bethlehem, mereka disambut. Naomi kah itu? Sampai dia mengatakan, jangan sebut aku Naomi, karena Tuhan memberikan aku kepahitan. Kepahitan yang dimaksud di sini adalah suasana, pengalaman, situasi yang tidak mengenakan. Pahit. Hidupnya menjadi sangat pahit. Tidak enak. Tetapi saya bersyukur. Sepahit-pahitnya pengalaman manusia, kalau dia memberi kesempatan untuk sadar, maka Tuhan akan memulihkan. Seburuk apapun keadaan kita, separah apapun situasi yang kita sedang alami, asal saja kita mau kembali kepada Tuhan. Asal saja kita melekat pada Tuhan, Tuhan masih mempunyai kesempatan untuk membangkitkan kita kembali, memulihkan kita kembali. Saudara, memang ada sedikit pertanyaan ya. Di saat-saat seperti ini kita berdoa kok nggak dijawab Tuhan. Kita sudah berusaha kok nggak ada kemajuan. Dalam hati kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Saudara, bagi saudara-saudara yang sedang bertanya, di manakah Tuhan ketika aku sedang menderita? Saya mau berikan jawaban. Kita semua tentu sudah pernah mengalami menjadi pelajar kan? Dan setiap pelajar pasti pernah mengalami ujian atau tes. Pertanyaan saya, ketika saudara menghadapi tes atau ujian, dan Bapak Guru kita ada di situ, apakah Bapak Guru akan memberikan jawaban kepada kita tentang kesulitan-kesulitan tes, soal-soal yang kita hadapi? Apakah ketika sedang mengerjakan ujian, soal-soal yang sulit itu, Pak Guru akan mendampingi kita? Nah, nomor 1 jawabannya A, nomor 2 C.
Apakah guru akan melakukan itu? Tentu tidak. Walaupun guru ada di situ, walaupun guru menjaga, menungguin kita, guru akan tetap tenang. Dia akan dengan senyum-senyum, dia akan melihat apa yang kita lakukan, sampai di mana kita bisa mengerjakan soal itu. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia egois, bukan. Dia, anak didiknya sedang mengalami tes, di mana dia harus menghadapi sendiri. Sebab itu bagian dari proses. Hal itu bisa diterima bukan? Hal yang sama. Ketika kita sedang mengalami penderitaan, sedang kita mengalami kesulitan, kita berseru pada Tuhan, Tuhan di manakah Engkau? Apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan tidak mendengar? Tuhan mendengar. Tuhan sangat baik. Tapi masalahnya Tuhan sedang mengizinkan anaknya yang disayang mengerjakan ujian. Sebab itu lakukan, kerjakan, dan teruskan apa yang sedang kita hadapi. Dia di sana sedang mengawasi kita sampai di mana kekuatan dan kesungguhan kita di dalam mengikut Tuhan. Dalam hal ini tetap kuat, dalam hal ini tetap maju. Maka saatnya akan tiba, kita akan menjadi seorang yang berhasil. Nah, itu yang dialami oleh Naomi. Dia pahit dan Tuhan tetap diam. Yang kedua, Ruth. Nah, kondisi Ruth bagaimana? Ruth pun ketika dia diajak kembali ke Bethlehem, itu bukan sesuatu yang gampang, Bapak Ibu. Ruth diajak kembali ke kampung halaman Naomi di Bethlehem di daerah Israel. Itu bukan sesuatu yang enak. Kenapa tidak enak? Pertama, Ruth itu adalah bangsa Moab. Bangsa Moab itu adalah musuhnya Israel. Karena waktu bangsa Israel meninggalkan Mesir menuju Kanaan, lewat daerah Moab, nggak dikasih. Jadi mereka harus muter. Nah, itu mendatangkan bagi Israel, mereka marah sekali sama Moab. Sehingga sampai saat itu mereka bermusuhan. Nah, sehingga kalau sampai Ruth kembali ke Bethlehem dan orang-orang di Bethlehem tahu dia orang Moab, pasti mereka marah. Dan pasti mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang menjengkelkan. Mengapa Bapak Ibu? Selain Moab itu adalah musuhnya Israel, Moab itu adalah bangsa kafir. Saudara, ingatkah kita saat Tuhan Yesus melayani, ada seorang wanita dari Kanaan yang datang minta Tuhan mendoakan menyembuhkan anaknya yang sakit. Perhatikan jawaban Yesus. Apa yang Yesus katakan kepada wanita Kanaan yang orang kafir itu. Begini kata Tuhan, Matius 15 ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, saudara, bayangin. Orang kafir itu di mata orang Israel itu seperti anjing. Memang kata-kata ini keras, tetapi itulah sikap iman mereka waktu itu. Karena mereka bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Bangsa Moab adalah bangsa yang tidak kenal akan Tuhan. Mereka hidupnya jahat. Sebab itu orang seperti ini tidak boleh berada di tengah-tengah mereka. Kalau mereka tahu, orang Bethlehem tahu bahwa Ruth adalah orang Moab, maka ada sesuatu yang akan terjadi yang tidak mengenakan. Ruth pasti akan dibully, Ruth pasti akan dikerjain, dimusuhin, mungkin dicelakakan atau apapun. Mereka akan menempatkan Ruth sosok wanita atau sosok manusia yang tidak dihormati sama sekali. Bukannya diskriminatif, tetapi ini adalah cara hidup atau situasi hidup di zaman itu. Ditambah lagi, Ruth adalah orang yang ditinggalkan suami. Ini menambah kesedihan. Sudah sebagai orang asing yang dianiaya, sudah dia miskin, ditambah lagi tidak ada suami.
Suami itu kan tempat kita berlindung, tempat kita diayomi, tempat kita mendapatkan kasih sayang. Tapi Ruth tidak ada itu. Sehingga itulah penderitaan yang dialami oleh Ruth sebelum dia mengalami pemulihan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, keterpurukan bukan sesuatu yang berakhir di situ. Keterpurukan bukan akhir dari hidup orang beriman. Terpuruk itu mungkin hanya sesaat karena ajaran dari Tuhan, gara-gara dosa, karena meninggalkan Tuhan. Namun, Tuhan bisa mengangkat keterpurukan. Tuhan bisa menghapus, Tuhan bisa mengembalikan, Tuhan bisa memulihkan keterpurukan mereka. Sebab itu kita melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan mereka, bagaimana sikap mereka, sehingga akhirnya Tuhan turun tangan dan mengangkat mereka kembali, dan membuat mereka dipulihkan. Paling tidak ada 3 hal yang dimiliki dan yang dilakukan oleh Naomi dan Ruth, sehingga membuat Tuhan berbelas kasihan dan mengangkat mereka kembali. Apa itu? Yang pertama, Ruth dan Naomi memiliki hubungan yang harmonis sebagai keluarga. Ini yang pertama. Ruth dan Naomi atau sekeluarga ini itu dengan Orpa juga mestinya. Mereka berhasil membangun satu keluarga kecil yang harmonis, yang intim, yang akrab. Dari mana kita tahu? Di dalam Ruth pasal 1 ayat 8 dan 9 berbunyi begini. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara yang keras. Ayat ini menunjukkan betapa harmonisnya keluarga ini. Saat perpisahan itu menentukan kedekatan seseorang. Pada waktu mereka berpisah, ternyata Naomi sebagai mertua, Naomi sebagai ibu mereka mengucapkan kata berkat. Naomi sebagai orang tua melepaskan kedua anak menantunya dengan berkat, dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang manis, dengan disertai pelukan dan ciuman. Itu yang namanya keluarga harmonis. Berbeda dengan keluarga-keluarga yang saya lihat beberapa tempat. Ada keluarga-keluarga ketika mereka melepaskan anaknya dan menantunya pergi, itu bukannya melepas dengan mesra, tapi dengan kecengkelan. Biar aja dia pergi, supaya aman rumah kita. Ada rasa kebencian terhadap menantu. Ada mertua yang senang kalau menantunya pergi. Karena apa? Di rumahnya itu ngerecokin. Rumah bikin ribut terus. Bagi para menantu-menantu, saya mau bertanya, bagaimana hubungan dengan mertua? Apakah ada kerukunan, apakah ada keharmonisan? Seringkali yang membuat rumah tangga retak, yang membuat rumah tangga berantakan itu karena hal-hal yang kecil. Mungkin menantunya malas, suaminya berangkat kerja jam 7, dia bangunnya jam 8. Malas. Seringkali yang membuat rumah tangga itu tidak harmonis karena tidak ada saling pengertian. Berbeda dengan Naomi. Naomi, Ruth, dan Orpa manis. Mereka harmonis. Sehingga ketika mereka berpisah, mereka peluk-pelukan, mereka tangis-tangisan, dan memberkati. Kata-kata apa yang keluar daripada ibu-ibu ketika menantunya pergi? Kata-kata apa, sikap seperti apa yang diwujudkan oleh menantu ketika berpisah dengan mertuanya. Itu menentukan keharmonisan dan menunjukkan kerohanian. Alangkah indahnya rumah tangga anak Tuhan rukun.
inilah faktor yang menentukan mengapa Naomi dan Ruth yang sudah berantakan, yang sudah luluh lantak, yang keluarganya nggak karuan, dipulihkan Tuhan. Diangkat derajatnya, dibuat Tuhan dipuaskan. Mengapa? Karena rumah tangga ini harmonis. Ada persaudaraan yang indah, yang rukun. Mazmur 133 mengatakan begini, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Karena mereka seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Berkat kehidupan itu akan diperintahkan Tuhan, disuruh Tuhan, disediakan Tuhan bagi keluarga yang harmonis. Keluarga yang rukun. Hari ini mari saya mengajak keluarga-keluarga, suami, istri, mertua dan menantu, hiduplah dengan rukun. Jaga kata-kata kita, berikanlah berkat. Orang tua, berkatilah anak-anakmu. Ucapkanlah kata berkat. Jangan kepada anak kita bilang sial lu. Jangan kita berkata kepada anak kita goblok. Kata-kata itu bukan berkat. Kalau kita ingin melihat keluarga kita dipulihkan, keluarga kita utuh bahagia, ucapkanlah kata-kata berkat. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Dan keluarga yang harmonis itu enggak ada kata-kata kasar. Keluarga yang harmonis tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kebun binatang. Yang ada adalah saling memberkati. Itulah yang membuat Tuhan berkenan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan memulihkan dan membanggakan mereka dan memberkati mereka? Karena Ruth memiliki karakter yang baik. Pasal 2, kitab Rut ayat 11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap. Segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu. Serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Kalimat yang keluar dari Boas itu yang bagus sekali. Telah dikabarkan orang kepada kamu dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan. Dan seterusnya. Artinya apa? Boas mendengar dari kata orang. Jadi sudah beredar satu rumor. Atau mungkin sudah diviralkan. Bahwa Ruth adalah wanita yang baik. Ruth adalah wanita yang excellent. Ruth adalah wanita yang baik. Saudara, kitab Amsal berkata begini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik. Saudara, memiliki nama baik itu jauh lebih berarti daripada kita memiliki harta. Sebab kalau nama kita baik, reputasi baik, kita di mana-mana akan disayang orang, dibutuhkan orang. Dan orang akan memberkati kita. Itu yang membuat Ruth berhasil. Itu yang membuat Tuhan berbelas kasihan karena Ruth itu memiliki reputasi nama baik. Di masyarakat, di dalam rumah tangga, dan di mana-mana. Jadi tidak ada gosip yang negatif tentang Ruth. Saudara, kalau orang tuh punya nama baik, walaupun orang memfitnah kita, nggak akan mempan. Enggak. Saudara, kalau kita memiliki nama baik, jangan takut orang menyalahgunakan kita, atau orang memfitnah kita, orang menggosipkan kita, nggak usah takut. Contoh, kalau suatu saat HP saya dihack sama orang, sehingga orang menggunakan HP saya untuk minta-minta. Ada tulisan, tolong dong kirimkan pulsa, itu pakai nama saya, bukan saya. Saya yakin orang-orang yang menerima WA saya, minta pulsa atau minta kiriman uang nggak akan percaya. Nggak akan percaya. Kenapa? Nggak mungkin lah Pak Agus minta-minta. Nggak ada ceritanya. Karena saya memang tidak pernah minta-minta. Saudara, itulah sebabnya orang kalau punya nama baik, orang akan berbuat jahat, orang menjelek-jelekan kita, yang mendengar nggak percaya. Sebab itu kalau kita mempunyai reputasi yang baik, nggak usah takut digosipin.
Gak usah kebakaran jenggot. Oke, orang mau ngomong apa tentang kita, terserah aja. Tetapi nama baik kita akan diketahui orang. Orang tahu, orang kenal kita. Itu sebabnya pentingnya nama baik. Kalau kita punya nama baik, orang ngomong sembarangan tentang kita, orang memfitnah, orang menggosipkan, orang apa saja, gak akan mempan. Dan terlebih lagi, kalau orang dasarnya nama baik, dia akan diangkat, diterima di mana-mana. Dan itulah yang dialami Rut. Rut mempunyai nama baik di masyarakat, di dalam rumah tangga. Itu sebabnya Tuhan mengangkat dia. Yang ketiga, Rut seorang pekerja yang rajin. Pasal 2, kita perut ayat 6. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Orang menyaksikan Rut ketika dia join di tempat mereka mengambil gandum. Rut sebelum dia kerja, sebelum mengambil sisa-sisa atau gandum yang bercecer, dia minta izin dulu. Dia punya etika yang baik, dia punya kesopanan, minta izin, kula nuwun. Pekerjanya Boas, si owner atau tuan tanahnya, lapor. Itu wanita orang Moab, kalau mau kerja, dia kasih tahu dulu, minta izin. Bukan hanya minta izin, dia juga waktu dia datang, begitu dia kerja, begitu dia melakukan aktivitasnya mengambil sisa-sisa gandum yang tercecer, dia nggak berhenti. Dari mulai datang sampai kita makan siang ini gak ada berhentinya. Dengan kata lain, Rut adalah pekerja keras. Rut adalah pekerja yang rajin. Gak heran Tuhan memberkati dia. Gak heran Tuhan memulihkan dia karena dia pekerja yang rajin. Tuhan gak mau memberkati orang yang malas. Karena Tuhan adalah pribadi yang rajin. Coba perhatikan, mulai dari Kejadian, kitab Kejadian, mulai dari Tuhan membentuk bumi dan seisinya, Tuhan itu bekerja, Tuhan itu bukan pengangguran. Hari pertama Tuhan bekerja menciptakan, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-6. 6 hari Tuhan tidak istirahat. Hari ke-7 istirahat, tapi istirahatnya Tuhan itu bukan karena dia gak punya kerjaan, dia punya kerjaan tapi dia perlu mengambil waktu untuk istirahat. Saudara, Tuhan itu sudah memberikan teladan bagi kita bagaimana Tuhan pribadi pekerja yang hebat. Dan jangan salah, Tuhan juga bukan tipe pekerja yang habis bekerja lalu ditinggal begitu saja. Tidak sama seperti jangan samakan dengan orang yang membuat makanan atau membuat produk-produk apa. Seorang produsen membuat roti atau membuat apapun, setelah dia sibuk memproduksi, setelah produksinya jadi, dilepas aja, nanti orang lain yang menjual, yang mengurusi. Si pembuat itu hanya diam saja. Itu bisa terjadi. Apalagi kalau itu berupa barang padat, berupa produk-produk seperti hiasan dinding, atau seperti komputer. Seorang yang memiliki kepandaian membuat produksi itu, dia hanya memproduksi di awal. Setelah itu, dia lepaskan kepada mereka. Itu manusia. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan, setelah dia menciptakan langit dan bumi, setelah dia menciptakan manusia, dan semua selesai, dan semua indah, semua sempurna, bukan berarti Tuhan selesai bekerja lalu dia ongkang-ongkang di rumah surga nganggur. Enggak. Walaupun semua sudah terjadi, sudah ada sistem yang mengatur dunia ini,
Tuhan bukan berarti diam. Dia masih bekerja. Tuhan tidak pernah diam. Saya akan bacakan satu ayat dalam kitab Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Luar biasa. Tuhan penjaga Israel, dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Artinya Tuhan itu kerja. Siang malam itu melihat kita, ada anaknya yang bermasalah, ada anaknya yang kena bencana alam, ada anaknya yang diusir. Tuhan ikuti. Tuhan terus melihat, memonitor dan dia bekerja. Ganti ini perlu dipindah ke sini, ini. Tuhan bekerja sampai hari ini. Allah yang kita sembah aja pekerja yang rajin. Masa anak-anaknya nganggur? Masa anaknya malas? Ikutilah teladan Bapa di surga. Sebagaimana dia rajin, sebagaimana Bapa di surga bekerja, maka umat Tuhan, orang-orang yang dikasih Tuhan harus rajin bekerja. Karena hanya orang yang bekerjalah yang patut dapat upah. Jangan kita berdoa, Tuhan berkati aku, habis itu kita hanya main game. Mengharapkan uang banyak. Mana bisa? Kalau kita ingin dipulihkan Tuhan, kalau kita ingin bangkit dari keterpurukan, bekerja, rajin, giat, maka Tuhan akan mengangkat kita. Kesimpulannya adalah tidak peduli seburuk apa situasi kita hari ini, separah apa keadaan kita hari ini, gak masalah. Tuhan sanggup. Yang penting, mari kita tunjukkan kepada Tuhan, dan tunjukkan kepada sesama kita bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki karakter. Kita adalah orang-orang yang memiliki perbuatan baik. Kita adalah orang-orang yang memiliki kerajinan. Dan yang terutama, kita adalah orang-orang yang memiliki relasi yang baik, yang rukun, yang kompak di dalam rumah tangga kita. Di tengah-tengah rumah tangga yang harmonis, yang kompak, yang rukun, disitulah Allah memerintahkan berkat-Nya. Kiranya di dalam situasi dunia yang sedang terpuruk ini, akan membuat kita secercah harapan. Tuhan tidak diam. Dia tetap bekerja dan dia akan memulihkan. Mari kita mohon Tuhan untuk memulihkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau sudah berfirman, Tuhan, kami sedang mengalami kondisi terpuruk. Dunia secara global sedang mengalami masa-masa sulit. Segala cara Tuhan kami sudah lakukan. Tetapi sampai detik ini kami masih di dalam masa-masa yang sangat sulit. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Sebagaimana Tuhan memulihkan Naomi dan Ruth, kami yakin Engkau juga akan memulihkan kami. Sebab itu ya Bapa, ajar kami Tuhan untuk memiliki karakter yang baik. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pekerja yang rajin. Dan ajar kami Tuhan untuk membangun rumah tangga yang rukun. Karena di dalam kerukunan itu Tuhan, Kau akan hadir mengangkat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat-Mu. Mereka yang sedang terpuruk, mereka yang sedang mengalami kesulitan, dan mereka yang sedang mengalami ketidaknyamanan. Hari ini Tuhan kami datang padamu, angkat Tuhan mereka. Belas kasihan-Mu Tuhan akan turun ke atas mereka, sehingga mereka dipulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami.
Dan tiba saatnya kami akan memberi persembahan padamu. Kuduskanlah Tuhan persembahan kami, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, semuanya Tuhan kuduskan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur karena sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kita semua. Dan saya pastikan bahwa seluruh jemaat pasti bersuka cita. Kita bersyukur karena kita sudah mengalami penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan mari kita mengangkat tangan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami semua, secara khusus bagi anak-anak-Mu yang ada di MDC Samarinda ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti memberkati. Berkati semua anak-anak-Mu di tempat ini. Keluarga mereka Tuhan berkati, usaha mereka Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan tangan mereka yang sesuai dengan firman-Mu, Tuhan jadikan semua berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.